Selamat datang di program Bad News is Bad News and Good News is Good News. Kita akan menguak apa yang ada di balik berita. Cara berpikir kita, bangsa kita, atau setidaknya teman-teman kita, kadang sering terasa aneh, lebih hanya karena perbedaan pendapat atau berbeda kepentingan sebetulnya, bahwa kalau kita tidak kritis pada pemerintah, dalam hal ini Jokowi, kita bisa dituding sebagai buser bayaran atau influencer sundal dan berbagai jenis makian yang keren itu, apalagi berkait dengan yang sedang diributkan sekarang tentang Omnibus Law, RUU Cipta Kerja yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Ini bukan hanya soal demo buruh jalanan yang menyebabkan Andi Gani dan Said Iqbal sebagai elite buruh dipanggil ke istana untuk makan siang. Kita tidak tahu menunya apa, apakah hanya dengan tempe doang atau TST, tahu sama tahu. Kita tidak tahu karena Andi Gani maupun Said Iqbal tidak ngomong ke publik apa hasil pembicaraan dengan presiden. Dan orang kayak Din Samsudin bahagia karena dia bisa bilang bahwa pemerintahlah yang membuat gaduh, bukan kami Din beserta kawan-kawan. Padahal sejak 1971, 1978, kemudian juga 1998, tak ada kritik substansial mengenai bangsa dan negara ini. Berapa kali ganti elite kepemimpinan nasional, tetapi rakyat tetap saja sebagai objek, bukannya subjek. Rakyat tetap saja pihak yang mudah dibodohi, mudah dibohongi, mudah diakali, mudah diberdayai, bukan diberdayakan. Kalaupun diberdayakan dalam konteks kepentingan mereka secara sepihak. Ini soal pilihan, artinya mana yang dipilih dan mana yang tidak dipilih, bukan? Di situ revolusi mental sebetulnya menjadi penting, tetapi isu ini tidak mendapat sambutan karena berubah dari situasi kemapanan dan kenyamanan itu juga bukan sesuatu yang mudah dilakukan, apalagi kalau dia adalah pihak yang akan menjadi korban dari perubahan. Sayangnya demokrasi kita hanya dimaknai sebagai alat untuk berbeda pendapat, bukan untuk saling mendukung perbedaan itu dalam gotong royong atau dalam kerjasama. Tentu ini agak aneh, bagaimana mungkin kita bisa saling mendukung, bekerja sama dalam perbedaan. Bukankah itu adalah dalil demokrasi? Justru karena berbeda maka kita bekerja sama. Coba kita tanyakan pada kursi, contoh kecil yang terjadi di Yogyakarta, di Malioboro khususnya, di depan gedung DPRD tingkat 1 daerah istimewa Yogyakarta, terjadi perusahaan fasilitas umum, bahkan juga sebuah restoran yang berada di dekat lokasi itu. Para pendemo mencoret-coret tembok dengan kata-kata yang kasar, kotor, memaki-maki presiden, menista presiden, juga beberapa pejabat publik yang berkait dengan undang-undang yang mereka protes itu. Kalau yang demonstrasi itu
para buruh atau membela buruh, tetapi kemudian merusak fasilitas umum yang di dalamnya sebetulnya juga terkait nasib beberapa orang sebagai pekerjanya atau buruhnya. Apa yang kita mau katakan dengan kejadian itu? Apakah mereka kemudian juga mendesak pemilik restoran itu misalnya untuk tidak merumahkan pekerjanya yang kehilangan pekerjaan karena restorannya dirusak? Ini persoalan logika yang sederhana sebetulnya. Meskipun ada yang menolak bahwa ini bukan persoalan yang sesederhana itu. Kalau tidak sesederhana itu, kenapa merusak sesuatu yang sesederhana itu? Sementara itu, pers seperti biasanya membuat berita, menuliskan peristiwa itu saja dengan judul yang klise, seperti misalnya demo berakhir ricuh, demo berujung risu. Sejak kapan demo berujung dangdut? Bad news is bad news and good news is good news. Di mana-mana berita baik adalah berita baik dan berita buruk adalah berita buruk. Karena memperjuangkan hak, menuntut hak, tetapi mengorbankan lian, itu barbar. What the hell you say?